Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Ishaquddin, mahasiswa PPG Daljab 2023 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Aqidah Akhlak fase D kelas 7 semester 1 dengan tema mengenai bab 3, taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Ini adalah peta konsep dari bab 3, akhlak terpuji. Ada 4 elemen. Yang pertama taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Tetapi untuk pertemuan kali ini saya hanya akan membahas tentang taubat. Ini adalah peta konsep dari taubat. Ada 4 bagian. Yang pertama pengertian taubat, yang kedua jenis dan syarat taubat, yang ketiga dampak positif taubat, dan yang keempat membiasakan perilaku bertaubat. Yang pertama, pembahasan yang pertama mengenai pengertian taubat. Taubat secara bahasa artinya kembali. Taubat secara istilah artinya adalah kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ada istilah taubatan nasuha. Apa arti pengertian taubatan nasuha? Taubatan nasuha adalah taubat dengan sebenar-benarnya taubat atau semurni-murninya taubat. Dalil nakli tentang taubat salah satunya terdapat dalam surat An-Nasr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Surat An-Nasr ayat 3. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, hai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku, Rasulullah SAW, bertobat dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku semua, teman-temanku semua, anak-anakku, renungkanlah dengan baik. Manusia termulia, betapa Rasulullah SAW sebagai manusia termulia yang mendapat jaminan surga. Bahkan surga tidak akan dibuka sebelum beliau masuk. Rasulullah SAW bertobat 100 kali dalam sehari semalam. Lantas bagaimana dengan kita, manusia biasa yang tidak pernah luput melakukan dosa dalam keseharian kita? Berapa kalikah kita bertobat sehari semalam? Atau minimal berapa kalikah kita beristighfar dalam sehari semalam? Astaghfirullahalazim. Saudara-saudaraku, pembahasan yang kedua tentang jenis dan syarat taubat. Ada 2 jenis taubat.
Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Menurut Imam Nawawi, bahwa syarat taubat menyangkut dosa terhadap Allah itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selama-lamanya. Apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak sah taubatnya. Kemudian jenis taubat yang kedua adalah taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syaratnya, yaitu yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Dan yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara sebagai berikut. Apabila menyangkut harta, maka harta tersebut harus dikembalikan lagi ke orangnya. Atau apabila menyangkut harta, dengan cara mengembalikan harta tersebut. Yang kedua, apabila menyangkut non materi seperti pernah memfitnah, menggunjingnya atau ghibah dan lain-lain, maka hendaklah meminta maaf langsung kepada yang bersangkutan. Untuk pembahasan yang keempat, yaitu tentang dampak positif dari taubat. Ada 2. Yang pertama, bagi pelakunya sendiri, yaitu yang pertama, memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya jika taubatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar sesuai Islam, sesuai syariat Islam, setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya. Yang ketiga, memperoleh simpati masyarakat lagi. Kemudian dampak bagi orang lain, dampak taubat bagi orang lain termasuk keluarga, ada 2. Yang pertama, lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa sebelumnya. Kemudian yang kedua, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat. Maksudnya tidak khawatir lagi terjadi kejahatan yang pernah ia lakukan seperti sebelum ia bertobat. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah perilaku membiasakan diri bertobat. Contoh-contoh perilakunya, yang pertama, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bersikap hati-hati dalam bergaul. Itulah beberapa contoh perilaku membiasakan diri bertobat. Cukup sekian pembahasan tentang tobat kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Berjumpa kembali dalam pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.